Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fis sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Kita hari ini masih diberikan umur oleh Allah, dan dengan umur tersebut, dengan nikmat tersebut, kita bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah kita, kewajiban kita. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amalan salihan pemberat timbangan kebaikan kelak yaumul kiamah. Andai orang yang sehat mungkin punya beribu-ribu harapan, ribuan cita-cita dan keinginan, ketahuilah bahwa kita ketika sakit hanya satu permintaan kita, yakni sehat. Maka tidak henti-hentinya tadi kita memuji Allah atas karunia nikmat umur teh tiada lain supaya nikmat tersebut mampu benar-benar kita gunakan untuk taat kepada Allah, untuk duduk bersimpu bermunajat seperti yang kita lakukan saat ini. Andai hawa nafsu memilih, sebetulnya enak tidur lagi, bobok lagi. Tapi itulah taufik, dorongan yang Allah hujamkan ke dalam setiap kita sehingga kita teh mudah, ringan untuk bisa taat, berlelah-lelah, duduk walaupun ngantuk dan sebagainya. Terlebih saat ini kita berada di bulan yang mulia. Ngaji di bulan biasa aja pahalanya sudah duduk di taman-taman surga. Bahkan dihitung pahala jihad sampai dia pulang dari tempat majelis ilmu. Apalagi itu dilakukan di saat kita sedang puasa, di saat kita melakukan satu ibadah yang mulia. Bahkan Ramadan menjadi mulia tuh Pak, bukan karena namanya Ramadan, tapi ada perintah puasa pada bulan itu. Dan ini harus diberikan kepahaman. Ya, Ramadan menjadi bulan yang mulia, bulan yang agung, bahkan bulan yang diberkahi bukan karena namanya Ramadan. Dan sebelum lahir Nabi nama bulan tersebut di ke-9 bulan Hijriah ya namanya Ramadan. Bahkan Nabi ketika diutus 13 tahun di Mekah nggak ada tiis istilah Ramadan. Tahu tiis? Adem ayem, nggak ada sesuatu yang spesial. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah tahun pertama nggak ada yang spesial dengan istilah bulan Ramadan. Baru di tahun kedua Hijriah, di saat turun perintah puasa di waktu asar, ya baru Nabi berkata di depan para sahabat di hadis Bukhari itu kan, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarakun. Sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di hadis Muslim, atakum Ramadan syahrun azim, syahrun mubarakun. Jadi sebetulnya biasa-biasa ya, 13 tahun bahkan 1 tahun di Madinah dengan istilah Ramadan. Tapi Ramadan kemudian menjadi mulia justru setelah turun perintah puasa. Berarti kalau di film lalakonna teh saha Pak? Lalakonna teh eta puasa nah. Makanya puasa mah saking spesialnya Pak, itu bisa dikolaborasikan dengan ibadah yang lain. Sok Bapak sholat bisa tuh sambil bekerja? Nggak bisa. Bisa sholat dilakukan sambil baca Quran? Nggak bisa. Bisa sholat dilakukan sambil ke pasar? Nggak bisa. Tapi puasa Pak, bisa dilakukan sambil Bapak bekerja? Bisa dilakukan sambil Bapak duduk di pengajian? Bisa Pak. Tuh spesialnya ibadah Ramadan. Bahkan ketika di bulan yang lain Bapak hadir di majelis ilmu teh pahalanya seperti tadi. Tapi ketika di bulan Ramadan, di saat Bapak puasa, Bapak ngaji duduk bersimbuh sambil dalam keadaan puasa. Jadi spesial itu bukan karena namanya Ramadan, tapi ada perintah yang agung, perintah yang mulia di balik nama Ramadan. Dan kalau namanya Ramadan itu yang membuat jadi mulia, itulah 13 tahun Nabi di Mekah nggak ada istilah yang spesial dengan istilah Ramadan. Biasa, adem ayem tiis jempe.
Tapi ketika setelah turun perintah Ramadan, puasa, baru Ramadan ini menjadi bulan yang agung, bulan yang diberkahi. Gitu. Bisi salah kaprah Pak di kita makan kadang karena namanya Ramadan, udah nikah di bulan Ramadan. Bikin usaha di bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu mulia karena ada perintah puasa. Kadang masih suka kecampur-campur bahkan sama adat tadi kita mah ya. Agama dan adatnya bingung sehingga membedakan. Ada hujan padahal lagi pengantenan, lagi nikahan. Sok cek adat apa Pak? Lemparkan celana dalam ke atas genteng. Pak, celana dalam jangankan bisa nahan air hujan, nahan pipis aja nggak kuat. Tapi kadang logika kita kalah dengan adat, bener nggak? Gitu. Ini makanya Ramadan itu sendiri kan dari kata Romado, cuman ada alif nun, ya. Alif nun itu kalau dalam ilmu nahwu ya lil mubalaghah, ya. Jadi kalau Romdo artinya panas, Ramadan pakai alif nun sangat panas. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita. Ada sisa waktu beberapa 20 hari lagi lah ya kurang lebih. Ayo Pak, semangat. Ya, karena di antara hikmah puasa itu disyariatkannya itu adalah untuk melatih hawa nafsu, Pak. Untuk menekan hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu nggak bisa kecuali dengan ilmu, gitu ya. Makanya kata Nabi, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan faqahahu fid din." Di hadis yang lain, yufaqahu fid din. Tanda ya Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba bukan diberikan dunia Pak, tapi dibuat hatinya itu condong kepada agama. Keinginan untuk terus belajar, memahami, mengamalkan ajaran agama ini ya mudah we. Dan itu seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran, yasrah sadrahu lil Islam. Orang yang diberi hidayah itu hakikatnya orang yang dibukakan hatinya, dadanya untuk mau belajar, ya memahami sekaligus mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Islam. Itu, ya. Beda dengan orang-orang yang tidak diberi hidayah. Ya so'adu fis sama. Diajak ngaji teh boro-boro yang ada waduh sajam sampai waktu syuruk katanya. Udah berat duluan, Pak. Tapi ada orang-orang yang Allah yasrah sadrahu, yang Allah bukakan dadanya. Ini mah belum tentu saya di Sabtu yang akan datang saya masih hidup, dia mah bisa we. Jadi motivasinya teh selalu akhir bukan karena malu atau apalagi kasihan sama si Ustadz kalau saya keluar jadi sedikit, enggak. Tapi semata-mata Allah yang menjadi tujuan. Dan kalau dibilang mengantuk Pak, saya juga visitasi asesor PPIU semalam tuh saya kirim 11:30 tuh baru selesai Pak. Itu mendirikan PPIU tuh ada 130 item per bukunya teh. Ya jadi kurang lebih 300 berapa lah, dan itu diperiksa dengan detail Pak dari Kanwil Jawa Barat untuk haji dan umroh, urusan haji dan umroh. Ditambah karena lagi masa transisi kan ke Kementerian Haji dan Umroh, jadinya agak lelet juga yang harusnya kemarin Februari kita divisit. Nah itulah sok saya bilang kapanpun, mau malam mau jam berapapun yang penting kita siap. Bener, tiba-tiba ngedadak, makanya mohon maaf gitu kan, malam tidak bisa ngisi gitu. Jadi jam 1 lah baru mereka pada pulang ke Bandung. Nah ke rumah itu saya belum taraweh kan, udah taraweh jam 3 sahur, bukan sahur sih jam 3 mah makan malam karena dapat besek belum dimakan. Ya sebetulnya sahur itu kan mendekati kepada azan gitu kan, maksudnya seutama-utama gitu kan ya. Yang terbaik itu adalah mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Kalau jam 2 saya pikir bukan sahur, itu memakan malam yang tertunda. Makanya saya juga tenang, nggak bakal sampai syuruk kok, cepet insya Allah. Ya karena niat mau tidur gitu ya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya semalam baca-baca gitu kan, bahwa para ulama itu kan membagi penyakit itu kepada 2 bagian penyakit kan. Yang pertama ada penyakit fisik, yang kedua ada penyakit hati. Ini harus dipahami dulu. Kalau penyakit fisik, manusia itu kadang responsif, bener nggak? Sakit sedikit langsung ke dokter.
Terus ketika dokter mengatakan kamu ini penyakitnya jantung tersumbat dan kamu harus pasang ring, insya Allah berapapun biayanya gitu ya, pasti akan dia usahakan untuk melakukan perintah dokter. Dan dia menerima ketika dia disebutkan punya penyakit jantung. Ada orang yang mohon maaf ketika tidak pakai BPJS kan pasang ring jantung tuh kurang lebih satunya itu kan 150 juta kan. Kalau pasang 2 kan minimal 300, bahkan ada yang 300 ya satu ringnya kalau nggak pakai BPJS gitu ya. Nah kalau untuk penyakit fisik manusia itu responsif Pak. Tapi kalau penyakit hati, kapan ada orang datang ke ustadz, ke kiai, ustadz mohon maaf saya kalau ngelihat tetangga bawa mobil baru tuh kayaknya sakit hati saya gitu ya. Ada nggak Pak? Bahkan mohon maaf ya, dikasih tahu pun kalau penyakit hati dia nggak akan nerima. Misalkan bapak teh ngeliat tetangga lagi bikin rumah gitu kan, lagi ninggiin rumah, terus bapak teh ngahuleng gitu kan, terus kata Pak Maskur teh, maaf bapak kayaknya bapak teh punya penyakit hasad, kira-kira marah nggak Pak? Tuh kalau penyakit hati dikasih tahu malah nggak terima. Terus bapak teh misalkan ada niat gitu kan ke rumah, kemudian datang bawa parcel, bawa inilah buah-buahan, bawa jeruk, bawa apa. Terus bapak ini hatur lumayan, soalnya kata tetangga, kata teman-teman bapak teh punya penyakit sombong. Gitu. Pak, kira-kira itu buah dilemparin apa dimakan Pak? Tuh Pak bedanya. Padahal kan yang Allah lihat adalah hati, gitu kan. Kata Nabi, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum, ya, wa a'malikum. Dan Allah itu enggak ngelihat jasad, ya pangkat dan jabatan, tapi yang Allah lihat adalah hati, gitu, dan amal-amal kalian. Hanya saja kadang kita perhatiannya kurang seimbang. Ini saya lagi mencari prolognya nih, biar ke inti materi, gitu ya. Kita tidak seimbang kadang memperhatikan mana kebutuhan hati, mana kebutuhan fisik, ya kan? Kalau kebutuhan fisik mah nggak usah ditanya lah. Bapak makan sok di luar Ramadan sehari berapa kali? 3 kali. Eta teh yang wajibnya belum bakso, cireng, batagor, cileh, cimol, gitu kan? Yang lainnya mah nggak dihitung. Tapi kalau untuk hati berapa? Kalau untuk hati berapa kali dalam sehari Bapak baca Al-Quran, tilawah Al-Quran? Ya, berapa kali dalam sebulan tuh Bapak mendengarkan hadir di majelis ilmu, mendengarkan kajian? Ya, kalau disuruh baca Al-Quran kadang malas, disuruh ngapalin, lebih malas lagi. Banyak kok alasan teh, udah tua lah, udah susah lah, udah sepuh lah. Disuruh hafalan kadang hafal sih hafal di sini. Pas pakai sendal aja udah lupa. Ya, jadi bukan harus diprioritaskan, sebetulnya minimal seimbang lah gitu kan. Karena manusia itu kan antara ruh, jasad, dan akal. Disebut manusia itu kan karena itu salah satunya terdiri dari ada unsur ruh, unsur akal, unsur jasad. Ada orang jasadnya gagah, ganteng gitu kan ya. Kemudian akalnya minimal error gitu kan. Saya yakin orang juga akan memandangnya beda gitu kan ya. Ada nyebut konspirasi hati lah, padahal ganteng kan, tinggi gede, tapi omongannya ngelantur gitu kan. Nah, antara fisik dan hati kadang manusia kurang seimbang, ya. Nah, padahal kan yang Allah perhatikan adalah hati. Bahkan kata Imam Syahid Hawa, ketahuilah bahwa sesungguhnya hati itu merupakan wadah ilahiyah. Ya, ketika hatinya bersih, insya Allah sifat-sifat ilahi, ya, itu akan mudah untuk hinggap. Hati itu akan mudah untuk menangkap. Kayak bapak lah, nggak mungkin kan masukin makanan, nasi, lauk dan sebagainya ke piring yang kotor kan? Nggak mungkin, pasti dibersihkan dulu. Nah, begitu juga manusia ketika menerima ya nilai-nilai ilahiyah, entah itu sabar, taat, gitu kan. Kemudian hal-hal yang itu justru terkait dengan keimanan, maka dibutuhkan hati yang bersih. Itulah kenapa Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, sesungguhnya dalam setiap diri kita itu ada segumpal darah yang idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu bersih, bersih.
Tapi kalau hatinya itu rusak, kadang merusak yang lainnya. Ala wahiya qalb. Kata Nabi, ingat bahwa segumpal darah itu adalah hati. Nah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, kan penyakit hati itu kan nggak mungkin ya. Misalkan kita membaca orang lain, oh bapak mah punya penyakit ria, bapak punya penyakit hasad, nggak mungkin. Maka salah satu yang menjadi acuan kita untuk mengetahui apakah hati kita bersih atau tidak, nggak lain adalah ilmu. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, ada beberapa indikator untuk mengetahui hati kita itu bersih atau tidak, Pak. Ya, ini mah untuk introspeksi kita, apakah hati kita itu bersih atau tidak. Maka perhatikan kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, yang pertama, tanda bahwa hati itu kotor, hati itu tidak bersih adalah wahsyatul qalbi. Ini yang pertama. Apa, Pak? Kayaknya ini teh pegel, Pak. Aduh. Tadinya pengen ngimbangin ini, Pak, biar kelihatan agak tinggi. Nah, apa tadi, Pak, yang pertama? Wahsyatul qalbi. Wahsyah itu artinya gelisah. Ya, nggak ada ketenangan. Dalam rumah tangga nggak ada sakinah, gitu kan ya. Tidak ada ketentraman, padahal segala ada. Hati-hati kalau selama ini ya hati kita penuh dengan kegelisahan. Bisa jadi penyebabnya adalah kotornya jiwa kita, kotornya hati kita. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mampu mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya dari kotoran-kotoran penyakit hati tentunya. Ya. Hati itu kan dari kata qallaba yuqallibu, itu artinya bolak-balik. Kalau di Sunda namanya kekelebekan. Tuh, bolak-balik. Qallaba yuqallibu. Tapi bukan qallaba yuqallibu, kekelebekan, nggak ada. Itu mah orang Sunda nyebutnya kekelebekan. Hati itu berubah-ubah. Makanya kata Nabi, karena iman itu adanya di hati, ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika naik mah, jangankan yang wajib, itu yang sunnah aja dikerjakan, Pak. Tapi ketika mohon maaf iman itu kita sedang turun, aduh, boro-boro yang sunnah, yang wajib aja kadang telat. Nah, hati-hati, Pak. Ketika kita menyadari bahwa iman kita itu sedang turun, jangan dibiarkan. Berapa banyak, Pak, orang-orang yang kita saksikan dulunya marajin ke masjid, bener nggak, Pak? Dulu marajin hadir di pengajian, tapi kadang itulah dia lemah dari sisi iman, dan dia tidak mau jadi dulu iman aku, memperbaharui keimanannya. Sehingga semakin jauh. Dan lebih gilanya lagi, Pak, di antara tanda bahwa Allah berpaling dari seorang hamba, justru apa? Akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya. Inna min alamati, sesungguhnya di antara tanda bahwa Allah yu'ridu an ibadi, berpaling dari hamba-hambanya apa? Allah akan jadikan ayyashgulahu fima la yanfa'. Allah akan jadikan dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk dia, terutama perkara-perkara yang bermanfaat di akhirat. Kalau diajak ngaji teh hese we, tapi kalau diajak yang sifatnya dunia gitu kan, bukan berarti kita tidak boleh kaya, sok silakan. Tapi alangkah naifnya gitu kan, ketika mohon maaf usia semakin bertambah, tapi kita masih disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Ingat bahwa tanda Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, justru istamalah, akan dijadikan si hamba itu beramal. Nah, yang paling menyedihkan itu adalah orang-orang yang mohon maaf ketika sudah mendekati ajal, tapi dibukakan segala pintu-pintu kekayaan. Dan anehnya, dengan dibukanya pintu kekayaan menjelang wafatnya itu tidak membuat dia semakin banyak beramal soleh, tapi justru semakin syughul, semakin sibuk, sehingga membuat dia jauh dari Allah. Dan kemarin saya sampaikan, kata Nabi, yang disebut rezeki itu apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau pakan. Masih ingat gak, Pak? Pas tarawih, apa yang kau makan itu rizki. Sebanyak apapun hidangan di meja, ada sirup, ada sate, ada batagor, ada empe-empe, tetap yang kita makan mah paling sepiring, bener gak? Belum tentu jadi rizki kita semua. Jadi rizki istri, rizki anak, rizki kucing, mungkin rizki pembantu atau rizki tetangga, paling cuma sepiring. Orang kaya yang serba ada saja, ya mohon maaf gitu kan,
kadang sudah dibatasi rizkinya mah. Sop buntut, asam urat, ya kan? Sate, darah tinggi. Kadang balik deui di kulub timun hiji gitu ya. Atau kulub walu, hari kita makan sate, sop buntut bebas. Orang kaya mah kadang segala ada, serba tidak boleh. Beda sama kita. Segala dibolehkan, tapi serba tidak boleh. Salah ya? Segala dibolehkan, makasih atas kejujurannya. Serba tidak ada. Nah, itu bedanya kita sama orang kaya. Orang kaya mah segala ada, serba tidak boleh. Kita segala dibolehkan, tapi serba tidak ada. Boleh dijadikan status itu. Kadang inspirasi itu ngalir justru ketika ngomong kayak gini. Makanya itu perlunya dicatat itu gitu, Pak. Ilmu itu kan seperti binatang buruan dan pengikatnya adalah ilmu. Pak, ketenangan itu kadang mohon maaf lebih tenang orang miskin dibandingkan orang kaya, bener nggak? So, mohon maaf dokter aja, dokter kan kalau makan tuh harus antiseptik lah, cuci bersih dan sebagainya, pakai masker kemana-mana. Coba petani mah Pak di kampung masih keringetan, bolokotku letak gitu kan ya, lumpur, kocok jadi air gitu makan Pak, bener nggak? Makanya mohon maaf dalam hidup kenikmatan itu kadang silih sangka tuh saling menyangka Pak. Petani ketika ditanya, Pak, Bapak kerja kayak gini, kira-kira menurut Bapak siapa yang paling enak? Yang paling enak mah tuh dokter. Kerja cuma sebentar langsung dapat duit, gitu kan? Sok Bapak tanya dokter. Kata dokter, yang enak mah petani katanya. Orang saya mau makan aja susah gitu kan. Petani mau belewak kok gitu. Terus Pak dokter siapa kira-kira selain petani? Gitu kan tuh katanya PNS. Gitu ya, PNS mah enak, gaji bulanan gitu kan ya. Padahal PNSG tiba-tiba kadang ngomong, Ustaz saya mah PNSG ya, SK dikebangin gitu kan. Disekolahin Pak katanya biar pinter, tuh ujug-ujug cerita sekolah ya. Terus kata Bapak kira-kira siapa yang paling enak tuh? Yang paling enak mah Pak katanya orang-orang di pasar. Kalau saya mah gaji bulanan itu pun dipotong, tapi orang pasar setiap hari itu megang duit, pergulatan duitnya ya setiap hari kan mereka mah. Sok tanya coba Pak orang pasar, Ibu katanya enak ya jadi pegawai di pasar. Enak katanya, serba makanan ada mie kocok, batagor, bisa kapan aja beli. Kata orang pasar, Pak ripuh. Jadi tukang pasar mah ya, pergi harus jam 3, kadang jam 2. Terus kata ibu yang enak siapa? Itu yang enak mah katanya dokter, balik lagi gitu kan. Jadi saling sangka. Makanya benar prinsip hidup agar kita bahagia itu apa? Apa Pak? Iya, sawang sinawang bahasa Inggrisnya mah ya. Maka prinsip hidup yang paling enak itu sebetulnya apa Pak? Prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam bab dunia, ungzuru ilaman huwa asfala minkum wala tangzuru ila fawqakum. Jangan suka ngelihat ke atas dalam urusan dunia mah, tapi harus melihat ke bawah. Bahwa azdaru alla tazdaru nikmatallah. Karena boleh jadi ketika kamu melihat ke atas, mohon maaf, kamu tidak akan menjadi orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah. Ya, Bapak bawa mobil nanti pas-pasan Pajero lah, panas di jaro gitu kan, karena AC-nya belum diganti gitu kan, peronnya. Ya, terus bapaknya di jalan ngelihat nanti mobil Pajero asli. Sopa, enak banget ya. Udah nikmat yang di genggaman tuh hilang, weh. Dan perkara yang membuat orang tidak bersyukur itu apa? Selalu melihat ke atas seperti tadi kata Nabi. Sehingga nikmat yang ada di genggaman tuh hilang, weh. Saya pernah kasih ilustrasi kalau nggak salah Pak. Nih, saya punya jeruk 1 kilo kan. Terus Bapak minta ke saya, Pak Ajat minta dong jeruknya. Itu yang dikresek yang 1 kilo. Terus saya nggak ngeluarin banyak, cuma saya ambil 1 jeruknya, terus saya bagi 2. Nih buat Bapak setengah, saya setengah. So kira-kira kata Bapak apa jawabannya tentang saya? Pelit. Kata oke, jawab pelit. Tapi ketika Bapak ngomong pelit, mohon maaf, itu kenapa?
Karena dia melihat di kantong kresek yang saya pegang dengan jumlah yang lebih banyak. Demi Allah, orang yang kayak gitu nggak akan pernah mensyukuri nikmat yang ada di genggaman. Makan bilang lagi tadi ke saya apa? Pelit, kira-kira ku saya bakal dikasih lagi nggak Pak? Enggak bakal saya kasih lagi. Demikian juga Allah, wa la in syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur, coba kalau Bapak tadi bilang, Pak Ajat, alhamdulillah walaupun sepotong, ini berarti Pak Ajat kan baik hati, rajin nabung dan tidak sombong gitu kan. Kira-kira saya dikasih lagi nggak Pak? Dikasih lagi. Tapi ujug-ujug Bapak udah bilang pelit, ya udah saya males. Nah, di antara faktor yang membuat manusia tidak mampu bersyukur karena selalu melihat nikmat yang lebih besar, sehingga hilanglah nikmat yang ada di genggaman. Gitu ya. Ungduru ilaman huwa asfala minkum wala tangduru ilaman huwa. Itu dalam bab urusan dunia, ingat. Kalau dalam akhirat jangan melihat ke atas, ke bawah. Justru harus melihat ke atas. Ya, Bapak temannya alhamdulillah 10 hari teh udah hatam 2 kali. Ya, kunci sebetulnya supaya kita bisa cepat hatam itu udah kalau malam jangan pegang HP gitu aja. Sok kejar aja terus. Ya. Ini kata Nabi kita harus melihat ke bawah. Saya alhamdulillah walaupun baru 1 juz G. Bukan dalam akhirat, justru harus pastadiqul khairat. Ini anak ranking 15 gitu kan ya. Nggak apa-apa nak, tuh lihat yang lain mah ada yang ranking 20, kamu mau udah alhamdulillah. Salah itu Bapak. Dalam urusan dunia justru kata Nabi harus melihat ke bawah supaya timbul rasa syukur gitu ya. Jadi yang pertama apa Pak? Tanda bahwa hati kita kotor kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah. Apa Pak? Apa? Wahsyatul qalbi. Lumayan lah Bapak ada bener itu hak sama syaknya ya. Ya. Wahsyah, hatinya gelisah. Wahsyatul qalbi, hatinya gelisah. Gitu. Kemudian yang kedua, hirmanut ta'ah, kita percepat saja. Nggak terasa ya udah mau jam 6, nggak apa-apa lah sampai syuruk aja. Ya biar nanti langsung dapat pahala haji dan umroh. Bapak kalau saya langsung pulang. Hirmanut ta'ah, ya, pakai hak kecil. Itu artinya apa? Terhalang, susah, berat untuk taat. Ya. Hati-hati Pak kalau selama ini mohon maaf gitu ya. Kita merasakan berat mau baca Quran, hese, mau sholat tahajud, gangguan godaannya teh. Sekalinya sholat tahajud gara-gara ada Liga Champion. Itu pun pas tahajud teh nyelang nunggu iklan. Iklan beres langsung selesai dulu sholat tahajud nate sambil senyum-senyum. Tadi teh saya 2 rakaat apa 1 rakaat gitu. Mending kalau yang kayak gitu ini mah ada sama anaknya teh. Nah, kencengin TV-nya, Bapak mau sholat gitu kan ya. Ya Allah, sekalinya sholat nyelang iklan gitu kan ya. Kalau mama drakor lah karena gitu ya. Awas tuh Pak. Hirmanut ta'ah. Ya Al-Quran ada di lemari. Kita kadang duduk di sofa. Di depan tuh ada Al-Quran, tapi berat. Ya, padahal tadi seharusnya kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba untuk diberi hidayah, ya justru yasra sadrahu lil Islam. Allah akan mudahkan baginya untuk melakukan ketaatan teh. Ini mah aneh, hirmanut ta'ah. Duit ada, tahu di masjidnya suka ada kenceleng lewat, tapi males we bawa teh. Ya, sekalinya ingat juga nggak ada duit. Tapi pas ada nggak ada keinginan gitu kan. Padahal itu bisa jadi pertanda bahwa kekotoran jiwa kita. Tadi apalagi yang tadi wahsyah gelisah. Sebetulnya konsep dalam Al-Quran untuk supaya kita hidup tenang itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, tidak terlalu khawatir dengan masa yang akan datang. Udah ya, goib, perkara ke depan itu dalam genggaman Allah. Ya, rizki jangan terlalu dikhawatirkan di masa yang akan datang. Rizki itu tak ubahnya seperti kematian. Kemanapun dia lari pasti akan mengejar dia.
Arih nafsaka, istirahatkan dirimu dari mengurus sesuatu yang itu sudah ada dalam genggaman Allah. Artinya la khaufun alaihim itu jangan khawatir dengan sesuatu yang belum datang. Wala yahzanun, dan jangan terlalu bersedih dengan perkara-perkara yang telah terjadi. Kadang orang, mohon maaf, salah satu di antara strategi setan agar membuat manusia itu jauh dari Allah, jauh dari rasa syukur adalah ditimpakannya oleh setan kesedihan yang berlarut-larut. Itu salah satu strategi setan agar dibuat si hamba itu sedih, entah sedih karena hutang yang belum kebayar-bayar. Padahal sesedih apapun kalau nggak ada usaha mah tetap nggak akan kebayar hutang tuh ya. Nah, makanya Nabi pernah mengajarkan satu doa. Doa itu disebut dengan doa anti gegana, anti gelisah, galau, merana. Gitu. Dilihat oleh Nabi ada seorang sahabat yang dia selalu ada di masjid di luar fi ghairi waktu sholat. Ya. Kemudian kata Nabi, aku melihat Aku melihat engkau berada di tempat, ya, di masjid bi ghairi waqti shalah. Apa yang membuatmu kau murung dan berada di masjid padahal ini bukan waktu salat? Mau jawaban sahabat itu, humumun lazibatni wa duyunun ya Rasul. Gelisah, galau karena hutang ya Rasul. Lalu kata Nabi SAW, afala u'allimuka kalimat, maukah aku ajarkan kepada kamu satu kalimat yang ketika engkau membacanya di pagi hari 3 kali dan di sore hari 3 kali, adhaballahu anka hammak wa qadha anka daina. Allah akan menghilangkan kegalauan di hatimu dan Allah akan segera membayarkan hutang-hutangmu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Bukan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini yang kemudian dipakai oleh Nabi SAW dibaca di waktu sore dan pagi hari, zikir sore, zikir pagi dan petang, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah, di antara perkara bahwa hati kita kotor, ya, adalah mahkul barokah. Apa Pak? Mahkul barokah, hilangnya keberkahan. Ya, udah dijelasin lah, udah pada paham banget barokah mah ya. Ilmu yang barokah, umur yang barokah, harta yang barokah. Sesuai namanya barokah mah ziyadah fil khair, bertambah kebaikan. Ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat baik untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Saya sampaikan kemarin di tarawih, mohon maaf, sebuah bangsa itu hancur bukan karena oleh orang-orang bodoh, tapi karena orang-orang yang berilmu tapi ilmunya tidak barokah. Ya, orang bodoh mah paling sendal gitu kan, tapi orang pintar mah bisa masjid-masjidnya diambil gitu ya. Gitu. Kemudian kerusakan, kehancuran di satu negeri itu ya bisa jadi bukan karena dia tidak berilmu, justru ilmunya tidak barokah. Sok Pak, Fir'aun itu bukan orang bodoh Pak, orang pintar tuh kan, bisa membangun piramid yang mohon maaf bangunannya saking kokohnya hingga detik ini masih bertahan. Ya, sok di kita mah tuh udah bangun sekolah madrasah belum kayak dipakai udah amruk. Ya, bangun rumah sakit belum dipakai sudah amruk. Fir'aun mah dahsyat Pak. Ada di Garut Pak, itu sempat viral ya, madrasah dari pemerintah disumbang, udah berdiri belum dipakai udah amruk. Gitu. Fir'aun mah sampai sekarang, tapi sayang ilmu Fir'aun tidak seiring bertambahnya ilmu, ya, kekuasaan tidak semakin mendatangkan kebaikan, tapi justru semakin jauh dari keberkahan. Bahkan dia mengatakan di depan kaumnya, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. So, jahiliyah, yang disebut jahiliyah itu bukan bodoh dari sisi ilmu Pak. Abu Jahal saja gelarnya itu kan Abul Hukam. Bahkan beliau itu terkenal sebagai ahli strategi perang Pak. Abul Hukam tuh kalau di kita mah bapak pembangunan, tapi oleh Islam tetap ya digelarinya Abu Jahal. Kenapa? Karena dengan ilmunya sebetulnya paham Muhammad itu benar, tapi karena ilmunya tidak barokah dia menolak.
Dan mohon maaf, orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah, bermaksiat, itu bukan mereka nggak tahu ilmunya. Dia tahu dengan ilmunya bahwa zina itu haram, tapi mereka tetap melakukan. Dia sadar bahwa korupsi itu haram, tapi tetap dilanggar. Jangan jauh-jauh Pak, dulu di Bandung gitu kan, Ustadz saya cerita, di Bandung itu kan pas waktu di Dewi Sartika ada peraturan bukan P3, Perda K3, ketertiban kebersihan, termasuk salah satunya lalu lintas. Eta mohon maaf. Ini salah satu contoh bahwa orang melakukan pelanggaran itu bukan karena tidak tahu, tapi ilmunya tidak barokah, sehingga ya dia melanggar dengan sadar. Satu ketika kata Ustadz saya, ada tukang beca di pagi hari habis dari pasar, rebo Pak, karena dia bawa ibu-ibu yang bawa belanjaan dari pasar. Udah jelas gitu kan, salah satu yang dilarang itu adalah beca melewati jalan di Dewi Sartika. Tapi dengan sadarnya dia melakukan kesalahan, nerobos, dipiriwit gitu kan ke polisi, teprit gitu kan. Bapak tahu Bapak melanggar? Enggak gitu kan. Saya nggak melanggar apanya? Bapak sini, sama polisi ditunjukin, tuh lihat, beca strip, beca cakra, jelas Bapak itu teh nggak boleh. Apa kata tukang beca? Ari Bapak kieu cenah, tuh lihat itu beca yang di strip itu yang nggak boleh teh beca yang kosong. Hari ini mah jelas katanya, ada penumpangnya, ada bawaannya. Kata polisi, baik Bapak, kalau memang seperti itu Bapak saya maafkan untuk kali ini, tapi tidak boleh diulangi lagi ya, karena Bapak jelas ini salah. Mohon atuh kita mah senyum lah, dia senang. Satu kali waktu dia melakukan hal sama lagi, sama yang dibawanya ibu juga itu, karena sudah langganan dari pasar gitu kan. Wah, dengan pedenya karena nggak ada polisi, kata polisi, Bapak melanggar, kirain teh nggak ada Bapak, katanya gitu kan. Ini contoh Pak, bahwa orang melanggar tuh bukan nggak tahu. Juga ada istilah, maaf saya tuh zina karena saya nggak tahu, saya batal puasa, saya buka di warteg di siang hari di saat puasa tuh karena nggak tahu. Saya yakin mereka tahu ilmunya, tapi ilmunya tidak barokah. Nah bapak-bapak di sini kan insya Allah ya, ilmu sedikit tapi barokah. Salah satunya apa? Semakin khosyah, semakin khauf. Ada rasa khosyah, ketakutan di dalam diri ketika kita melakukan maksiat. Dan itu, takut itu pasti berdasarkan karena berangkat dari ilmu. Bapak kalau misalkan di tengah terik panas matahari, kemudian Bapak ke sawah, ya sehaus apapun Bapak ngelihat ada air bening di sawah, saya yakin Bapak nggak akan berani untuk meminumnya. Benar nggak? Kenapa? Karena Bapak tahu dengan ilmu, sebening apapun air di sawah, kalau diminum tanpa dimasak terlebih dahulu akan menimbulkan penyakit. Maka rasa takut itu berangkat dari ilmu. Maka kenapa Nabi selalu motivasi? Bahasa Cimuningnya mah long life education, belajar sepanjang hayat. Ya. Bahasa Sundanya mah no old to learn, nggak ada kata tua untuk belajar. Dan ketika Bapak mohon maaf hadir rasa ingin tahu terus tentang agama, itu bisa jadi rizki karunia dari Allah Pak. Karena tidak semua orang diberikan karunia rizki berupa keinginan untuk terus tahu tentang ajaran agama. Yang ada kadang merasa sombong, seakan-akan ilmunya sudah cukup gitu. Bapak-bapak di sini mah hebat. Itu ya, walaupun jumlahnya ratusan tapi hadir, dan sehat setiap subuh, orangnya ini aja gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa reuni di surga ya Pak ya. Dan kalau Bapak tidak menemukan saya, tolong cari saya gitu ya. Karena nanti di akhirat ada orang-orang yang justru antara guru dan murid itu saling curiga, bukan saling curiga, kaget ketika muridnya mendapati gurunya berada di neraka. Yang salah satunya nggak ikhlas. Gitu. Tapi di sini insya Allah ikhlas Pak, saya ya. Nah, percepat aja. Jadi yang ketiga itu di antara kekotoran hati adalah mahkul barokah, hilangnya keberkahan. Nikah, gebiar piar saat nikah. Ya, padahal pernikahan itu ya di mata Allah bukan karena gebiarnya, bukan karena fiarnya, tapi karena apa?
hikmatnya orang-orang yang mendoakan. Doa orang nikah apa Pak? Barokallahu laka wa barokah, semoga Allah memberkahi manisnya rumah tangga. Dulu yang kedua, namanya rumah tangga itu ada pahitnya. Wa barokah alaika, dan semoga engkau pun memberkahi di saat rumah tanggamu sedang alaika, sedang tidak baik-baik saja. Tapi berapa banyak orang melakukan pernikahan bukan doa dari yang datang yang diharapkan, tapi selain doa. Bapak tahu kan bahwa doa itu barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa barokah yang diminta? Karena di situ ada kebaikan. Ini mau orang Islam tapi masih selamat menempuh hidup baru ya. Kemudian ada yang disunat, selamat menempuh bentuk baru ya, gitu ya. Mana doanya? Sekalinya ngedoain di tempat nikahan, dia salah doa apa? Doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kata istrinya di belakang, salah ya? Salah ya? Emang kenapa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Gitu. Padahal harusnya barokallahu laka. Orang kadang nikah di Mekah gitu kan, 3 bulan cerai gitu kan ya, artis kan ada yang viral gitu kan, padahal orang Arabi nggak pernah gitu kan nikah di haram, bener gak? Ini mah kadang wah ya, walaupun mudah-mudahan itu pertanda kebaikan, tapi kadang yang dilihat itu bukan hikmatnya doa-doa yang orang-orang yang datang, tapi lebih kepada PR-nya, besarnya. Nah yang keempat Pak, ini tidak kalah menariknya untuk kita perhatikan dan kita introspeksi Pak. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah, yang keempat di antara tanda kekotoran hati itu adalah dhahabul haya. Apa Pak? Dhahabul haya, hilangnya rasa malu. Sudah tidak ada rasa malu, maksiat, orang tidak berpuasa di siang hari itu kan sekarang mah udah kayak lumrah. Saya mah kemarin benar di perumahan negur Pak, ada mungkin tukang lah gitu kan, tapi domisili di situ karena ada bosnya, jadi dia dikontrakin tuh ada sekitar 9 orang lah gitu kan. Pas sore mungkin mereka pada pulang gitu kan, anak-anak pada ngelapor ke saya, Pak tuh tadi katanya itu nggak ngerokok, nggak puasa ngerokok, berani dia masuk kompleks saya gitu kan. Kalau di luar nggak apa-apa, saya datangin Pak. Padahal itu, wah tukang kan badannya keker-keker. Sebetulnya kalau dilawan juga saya mungkin kabur gitu kan. Tapi saya harus memberanikan diri. Saya datang, Assalamualaikum. Siapa tadi saya bilang yang masuk ke perumahan ini? Dilihat anak-anak loh. Kalau aku tahu, saya bilang orang yutikuna itu kan orang-orang yang lemah, capek, bekerja gitu kan. Bahkan orang yang menyusui, orang yang sudah lansia. Ada keringanan dari Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kok, bukan mempersulit. Yutikuna itu kata para ulama salah satunya adalah orang-orang yang mohon maaf, dia kalau tidak bekerja tidak bisa ngasih nafkah. Itu salah satunya, makanya kita juga jangan suudzon. Tapi kalau mbok ya jangan terlalu menampakkan lah gitu kan di depan anak-anak. Sampai saya gitu ya, iya Pak. Dan alhamdulillah nggak diulang-ulang lagi. Nggak ada lagi laporan nggak ketahuan kali. Tapi yang pasti kita harus berani. Sampai kata anak, Pak, Abi gitu kan, pada nyebutnya Abi nanti dikeroyok loh, kata sama. Nggak apa-apa, sampai saya kencengin, syahid sih, gitu kan, jihad, siapa takut gitu kan, gitu. So Pak, aurat perempuan di TV Pak, lebih banyak yang nampak aurat laki-laki apa perempuan Pak? Joget aja, perempuan mah ada goyang itik, ada goyang ngebor, ada goyang apa lagi, goyang ular. Ya, laki-laki mana ada. Dan mohon maaf gitu, kita misalkan ketemu ibu-ibu pengajian, terus pas namu ke rumahnya dia nggak pakai kerudung, bukan dia yang malu Pak, kitanya malah yang malu ya. Apalagi kalau misalkan karena ketemu ustadz mungkin dia malu gitu kan, dia nggak pakai kerudung, yang diangkat roknya ustadz gitu kan. Maaf gitu kan, nggak usah dibayangin Pak, ini mah di Hong Kong gitu kan kasus, karena saking hormatnya dia ke ustadz, pas ketahuan dia nggak pakai jilbab, roknya yang diangkat, ustadz maaf gitu. Terus si ustadz teh Allah gitu ya.
kirain nggak ada bapak gitu. Jadi padahal kata Nabi SAW ya, al haya'u minal iman. Di hadis lain al haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang dari keimanan. Artinya semakin tinggi keimanan seseorang, semestinya tingkat rasa malunya untuk melakukan maksiat itu semakin besar. Sebaliknya berarti semakin dia bebas melakukan kemaksiatan, itu menandakan bahwa keimanannya lemah. So katupa sekarang mah harga paha cewek dengan harga paha ayam masih bernilai paha ayam. Sekilo berapa paha ayam, Pak? Dada juga. Perempuan mah gratis, Pak, ngelewatnya kadang. Ya. Mudah-mudahan Allah palingkan jaga puasa kita dari paha-paha yang tidak berharga gitu ya. Dan ketika orang melakukan maksiat tuh yang malu justru bukan kitanya, tapi yang bukan orang yang melakukan maksiatnya, tapi justru kitanya yang merasa malu. Hati-hati, Pak. Kalau rasa malu ketika maksiat, ya ketika melakukan dosa sudah hilang, maka itu pertanda keimanan kita sedang melemah. Kata Nabi SAW, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu sudah tidak punya merasa malu, ya silakan lakukan sesukamu. Ya, maka mohon maaf kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah benar. Ya, ketika orang sudah hilang rasa malu, itu pertanda bahwa hatinya sudah kotor. Nah, yang kelima, man'u ijabati doa. Doanya belum juga kunjung dikabulkan, bukan tidak dikabul. Karena tidak mustahil, ya mustahil kalau doa itu tidak dikabul. Pasti kata Allah, ya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i. Aku pasti akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Bahkan ud'uni astajib lakum, semuskil apapun doa, ya pasti Allah ijabah. Hanya 3 kata Nabi. Ada orang yang langsung cash ketika dia berdoa atau dibalas, ada yang diganti dengan sesuatu yang harusnya menimpa dari keburukan, tapi disesuaikan dengan yang dia minta. Contoh misalkan dia minta 1M terus, memang belum dikabulkan 1M-nya, tapi mohon maaf dia dihindarkan dari bahaya yang senilai dengan 1 miliar tersebut. Mungkin saja ketika dikasih 1 miliar dia harus kehilangan apa gitu, kehilangan kepala gitu kan. Tapi enggak. Kadang ketika kita berdoa meminta sesuatu yang besar, Allah konversi dengan Allah hindarkan kita dari keburukan yang akan menimpa semisal yang kita minta. Dan yang terakhir adalah Allah simpan untuk kita kelak di yaumul qiyamah. Ada mungkin orang-orang yang hingga detik ini berdoa, memohon dan meminta kepada Allah, tapi tak kunjung jua dikabulkan. Bisa jadi karena Allah sayang untuk bekal dia nanti ketika di akhirat. Para sahabat ketika mendengar pernyataan ini, pernyataan Nabi ini, langsung mereka mengatakan, "Idzan tuksiru du'a ya Rasul." Kalau begitu aku akan memperbanyak doa. Masya Allah. Jadi Allah itu sangat suka diminta, Pak. Allah sangat suka kepada hambanya yang meminta. Semakin sering meminta, Allah semakin sayang. Cuman itu tadi sabar. Nah, bisa jadi kata Imam Ibnu Qayyim, perkara yang membuat kita juga terhalang dari doa kita, salah satunya adalah karena ada kekotoran di dalam jiwa kita. Salah satunya apa? Kotor hati. Ya suudzon ke Allah. Ya, kata Nabi jangan terburu-buru. Di antara orang yang terburu-buru itu adalah orang yang menghentikan doanya karena merasa doanya belum diijabah. Makanya bisa jadi kekotoran hati itulah yang menyebabkan seorang itu tertolak doanya. Yang keenam, ada 2 lagi, Pak. Ini udah masuk waktu syuruk belum? Udah. Oke, yang keenam saya sebutkan saja ya, nggak usah dijelaskan panjang lebar. Qilatut taufik, ya. Kecenderungan terhadap agama itu sedikit, ya. Dorongan untuk melakukan taat itu sedikit. Saya pernah sampaikan bedanya hidayah dengan taufik, beda kan? Kalau hidayah pengetahuan, tahu bahwa sholat sunnah itu menutupi sholat yang wajib, kekurangan-kekurangan yang wajib. Tahu saum itu pahalanya ini, tahu umroh itu pahalanya ini, tahu haji itu pahala ini. Tapi nggak tergerak, Pak, cuma sekedar tahu aja. Maka dia baru dapat hidayah, tapi belum dapat taufik gitu. Jadi kecenderungan untuk melakukan taatnya itu berat, Pak. Nah, kemudian yang keenam, di antara
Ya, pertanda bahwa hati sakit, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, yang terakhir adalah al-wuqu' fi usyari syaiton, ya, masuk dalam jebakan syaitan. Syaitan akan membuat maksiat itu terlihat murah, mudah, lumrah, dan berapa banyak orang-orang yang justru menormalisasi perkara-perkara yang itu justru tidak boleh, ya, diharamkan. Dan ini sudah terjadi. Bahkan ada ulama yang berani mengatakan bahwa di zaman Nabi itu nggak populer katanya zakat. Ya, di zaman sahabat itu nggak populer zakat. Dia bahkan menggunakan ayat apa? Khud min amwalikum sodako. Kan PA itu. Jelas-jelas di dalam Al-Quran khud, yang disampaikan oleh dia khud min amwalikum, ambillah sebagian dari harta yang kamu miliki untuk sedekah. Lah, dia nggak tahu dalam fikih sedekah itu kan udah saya jelasin ada dua kan, ada sedekah mandubah, ada sedekah wajibah, ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itu apa? Zakat. Ada rikaz, ada pertanian, zakat pertanian yang kalau dikenain, yang kalau misalkan mengandalkan air hujan 10%, kalau airnya diirigasi kita yang buat, maka itu 5%. Zakat barang tambang ada itu. Tapi kenapa dia berani mengatakan, ya, zakat itu tidak populer di zaman Nabi dan para sahabat? Dan dia baca ayatnya lagi juga tentang zakat. Hanya kenapa gitu kan seorang profesor kok kebelinger gitu. Jelas ayatnya kata dia innama shadaqatu lil fuqara wa masakin, itu kan ayat menjelaskan tentang 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Karena sedekah di situ adalah sedekah yang dimaksud sedekah wajib, bukan sedekah sunnah. Coba kalau diartikan sedekah sunnah, sesungguhnya sedekah senyum aja gitu kan untuk masakin wal fuqara, orang miskin dan fakir mah nggak butuh sedekah senyum. Yang dibutuhkan adalah sedekah wajib. Apa sedekah wajib istilah dalam fikih? Zakat. Ini yang harus kita pahami, jangan sampailah kita tuh tergiur, tercemar pemikiran-pemikiran kita dengan pemikiran-pemikiran yang nggak jelas kayak gitu. Jelas dalam Al-Quran perintah zakat banyak kan, aqimus shalah wa atuz zakat, diulang-ulang. Bahkan salah satu rukun Islam itu bernama zakat. Ini on sekali dia berani mengatakan, ya kalau ingin maju hapuskan zakat, naudzubillah. Ya, dah itu saja. Mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu, walaupun mungkin sedikit yang bisa kita ambil, tapi mudah-mudahan ada keberkahan dari ilmu yang kita ambil tersebut. Tidak ada yang lebih mensejahterakan selain daripada keberkahan. Sucikan hati agar keberkahan itu senantiasa meliputi, menaungi hari-hari yang kita lalui, termasuk amal soleh, ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi pertanda umur kita barokah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum law wajadtu fi kalamil qata'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.